Hai Sobat Lentera, Terajus kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Henderson. Inilah Terajus selengkapnya untuk Anda. Kita awali Terajus dari Sidoarjo, Jawa Timur. Kericuhan terjadi saat Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mendatangi pabrik tandon air di Jalan Raya Gelam, Kabupaten Sidoarjo. Kericuhan terjadi karena pihak pabrik berusaha menghalangi rombongan Wakil Bupati masuk ke dalam pabrik. Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana mendatangi PT Tet Monindo Pratama Semesta produsen tandon air yang dikomplain mantan karyawan karena menahan ijazah. Mimi datang bersama Kepala Disnaker Sidoarjo dan Kepala Dinas Perizinan, sejumlah mantan pekerja dan kuasa hukum yang memperjuangkan mereka. Namun kericuhan terjadi saat Wakil Bupati masuk lantaran pihak pabrik menghalangi kuasa hukum dan mantan pekerja masuk pabrik. Sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara rombongan Wakil Bupati dengan pihak penjaga keamanan pabrik. Namun kericuhan bisa segera diatasi setelah Wakil Bupati meminta pihak pabrik tidak memperkeruh suasana. Akhirnya semua mantan pekerja dan kuasa hukum diperbolehkan masuk ke dalam pabrik. Belasan mantan pekerja sebelumnya melaporkan manajemen PT Tet Monindo Pratama Semesta ke Polresta Sidoarjo karena menahan ijazah mereka setelah di PHK. Ijazah baru akan dikembalikan apabila mantan karyawan membayar uang Rp6.500.000. PHK dilakukan setelah libur Idul Fitri 2025 karena ada barang pabrik yang hilang. Pihak pabrik melimpahkan kesalahan barang hilang kepada karyawan dan meminta ganti rugi dengan mencicil Rp250.000 per bulan selama 26 bulan dengan nilai total Rp6.500.000. Tadi sudah komunikasi bersama dari Disnaker, Dinas Perizinan, akhirnya ada titik temu. Insya Allah besok ijazah akan dikembalikan ke karyawan dan hak-haknya, kewajibannya perusahaan akan diserahkan. Itu tanpa harus pakai uang pengganti ya Bu? Kan informasi tadi pakai uang pengganti untuk mengambilnya? Oh enggak ada. Sudah clear semuanya. Terus kemarin alasannya ditahan kenapa Ibu? Karena ada beberapa barang yang hilang yang ada di dalam perusahaan. Tetapi ini masih proses penyelidikan. Bu, ijazahnya ada berapa Bu? Sekitar 21. Kalau perizinan dari perusahaan sendiri seperti apa Bu? Sudah dicek lebih lanjut? Sudah nanti aja. Aduh Bu. Saya udah gak kerja sini Pak, udah diresign dengan disodorkan surat resign dengan paksaan itu sih Pak. Mulai kapan ya? Mulai tanggal 22 Mei 2025 kemarin. Itu ijazahnya masih ditahan? Ijazah masih ditahan Pak. Kenapa nggak diberikan sama pabrik Mas? Ini nggak diberikan karena ada perselisihan sedikit Pak, ada yang kehilangan barang. Karya itu suruh ada tanda tangan perjanjian kontrak untuk mengganti barang yang hilang tadi Pak. Sebesar Rp250.000 tiap bulan selama 2 tahun. Mas banyak masuk? Ganti-ganti itu suruh ganti semua Pak. Ijazah kembali itu mengganti Rp6.500.000 Pak. Ijazah semua kembali Pak. Yang bilang apa itu Pak? Yang bilang variasi Pak, matras itu. Kita sebenarnya ya nggak tahu barang itu seperti apa wujudnya, nggak tahu, pokoknya matras Pak. Itu mana cetakan tangki. Masuk karyawan dituduh ngambil. Kan ada CCTV. Nah CCTV itu setelah CCTV itu nggak ada yang mengena Pak, nggak ada yang kesorot gitu. Berarti nggak ada buktinya ya? Buktinya. Mas banyak Mas ijazah teman-teman yang ditahan di sini? Apa? Berapa banyak? Ya sekitar 50 karyawan sini. Yang ijazahnya ditahan? Masih bekerja yang sudah resign ya tinggal berapa 23 ini. Semua itu kalau mau ngambil ijazahnya disuruh bayar 6 juta itu? Iya, 6 juta setengah. Namun para pekerja enggan membayar ganti rugi karena mereka tidak merasa mencuri barang pabrik. Perusahaan akhirnya mem-PHK mereka, namun ijazah yang ditahan tidak diberikan dan harus membayar Rp6.500.000 apabila ingin ijazahnya dikembalikan. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya. Dengan adanya regulasi dari pemerintah Saudi Arabia yang tidak menerbitkan visa furoda sekitar 1.200 calon jemaah haji,
furoda asal Jawa Timur terancam gagal berangkat. Meski mereka telah mengikuti kegiatan manasik haji dan memenuhi seluruh persyaratan, namun hingga menjelang puncak ibadah haji belum ada tanda-tanda bahwa mereka akan berangkat ke Tanah Suci. Inilah suasana manasik haji yang dilakukan sejumlah calon jamaah haji furoda asal Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Mereka mengikuti kegiatan manasik haji sebagai persiapan untuk berangkat menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci. Namun meski berbagai persiapan telah dilakukan termasuk persyaratan penyelesaian administrasi haji, sejumlah calon jamaah haji furoda asal Jawa Timur ini hingga saat ini belum ada kepastian untuk berangkat ke Tanah Suci. Mereka belum bisa dipastikan berangkat karena adanya regulasi dari pemerintah Arab Saudi yang tidak menerbitkan visa furoda pada musim haji tahun 2025 ini. Menurut data Aliansi Pengusaha Hariman seluruh Indonesia, tercatat ada sekitar 1.200 orang calon jamaah haji furoda asal Jawa Timur yang terancam gagal berangkat haji karena tidak keluarnya visa furoda dari pemerintah Saudi. Sejumlah calon jamaah haji furoda berharap ada keajaiban sehingga mereka bisa berangkat melalui jalur haji furoda. Saat ini ribuan calon jamaah haji furoda asal Jawa Timur ini hanya bisa berharap agar pemerintah Indonesia bisa melakukan lobby-lobby dengan pihak pemerintah Saudi agar bisa menerbitkan visa furoda sehingga calon jamaah haji furoda asal Indonesia bisa melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Terdaftar sebagai calon jamaah haji visa furoda atau mujamalah yang sampai dengan hari ini belum ada kepastian mendapatkan visa sebagai syarat masuk ke Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Ini adalah puncak keresahan karena dari deadline awal mungkin pertengahan Mei, sekarang sudah akhir Mei, sementara sebentar lagi Saudi akan melakukan penutupan, sehingga kami masih berharap kepada pemerintah terutama untuk melakukan satu lobby tingkat tinggi, sehingga Saudi berkenan untuk membuka terbitnya visa, sehingga kami bisa dan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin jumlahnya secara nasional mencapai 2.000 lebih bisa berangkat ke Tanah Suci dengan jalur resmi melalui visa furoda ataupun mujamalah. Biaya yang sudah kita keluarkan itu adalah sekitar 500-an juta karena visanya juga lumayan, artinya satu paket dengan Masyair atau Arafah, Muzdalifah, Mina, di mana dalam satu paket itu kita harus bayar, jumlahnya cukup mahal, ditambah dengan paket mulai dari hotelnya, pesawatnya, yang kalau dengan paket 500 juta kali 2 suami istri sudah hampir 1 M. Saya masih berharap ada keajaiban yang katanya Pak Menteri atas nama pemerintah Indonesia datang ke Saudi meskipun kapasitasnya sebagai Amirul Hajj untuk melakukan pengawasan. Siapa tahu beliau berkenan untuk melobi pemerintah Saudi, wabil khusus Kementerian Haji dan Umroh Saudi untuk mengonkan kembali terbitnya visa sehingga kami ini se-Indonesia yang sudah mendaftar sudah siap dengan segala persyaratan itu segera terbit visa dan langsung berangkat. Kita benar-benar sangat prihatin dengan banyaknya jamaah-jamaah yang memang jamaah haji yang memang ikut program paket furoda atau mujamalah ini. Ya tentunya yang daftar ke furoda atau mujamalah ini itu banyak dari golongan orang-orang yang mampu. Nah, mereka juga ingin bagaimana bisa haji di tahun ini. Tercatat ada berapa jamaah yang gagal berangkat Pak untuk tahun ini sudah mendaftar? Sekarang ini sudah ribuan, mungkin 1.000-2.000 jamaah yang tidak bisa berangkat karena persoalan regulasi haji furoda yang dari pemerintah Arab Saudi. Tapi kita nggak menyalahkan pemerintah Arab Saudi, bisa jadi pemerintah Arab Saudi punya pertimbangan yang berbeda. Cuman kan dari kita sendiri di Indonesia yang harus bisa beradaptasi dengan aturan-aturan regulasi yang ada di Saudi. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Usai jeda kita akan hadirkan informasi tentang Little Arabia atau Kampung Arab yang ada di California. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Kembali Anda menyaksikan Tera News. California merupakan salah satu negara bagian dengan populasi warga keturunan Arab terbesar di Amerika Serikat. Pertumbuhan serta potensi ekonomi dan politik di California Selatan terlihat dalam Little Arabia atau Kampung Arab yang baru diresmikan di Anaheim beberapa waktu yang lalu. Hi, this is Kareem's Restaurant. My parents opened in 1996. I was born the same year and they named me after it. Let's go check it out. Saat orang tua Kareem membuka restoran Arab pertama di Anaheim ini, mereka menyesuaikan cita rasa dengan lidah lokal. Everybody has like their own way of serving Arabic food. My mom, when she takes orders, she'll say, "Where are you from? Are you from Syria? Are you from Lebanon? Are you from Egypt?" Then she changes her whole dialect. Now she's speaking Egyptian. So the falafel that we make is very authentic because it has a lot of parsley. That's the Palestinian way. Egyptians, they use fava beans, so it's less green. Now there's so many immigrants over the past 10 years here, from students from Saudi Arabia to children from Syria. They've all come here to start a new life. Orang tua Aladin membuka Al Tayyibat Market tahun 1983. It wasn't really anything when we first opened here. When I was a kid, it was nothing, and now it's a bunch of restaurants and other stores and clothing stores, and just like Little Saigon or Little Korea, all those, just like those are recognized. I think it's important that we're recognized, or this area is recognized as Little Arabia. Anaheim berhasil menjadi lokasi Little Arabia setelah para pengusaha dan pemuka komunitas Arab bertahun-tahun berkampanye. Warga pun merasakan manfaat penunjukan ini. Maybe because I wear a scarf or I more by my looks identify as an Arab. Now it gives people okay, I know more about her, and not just religion, but more about culture, which I feel like is important because when people look at me, they only see religion. But I want them to also know hey, religion aside, there's also my culture, where my parents came from. Menurut Arab American Institute Foundation, warga keturunan Arab di California yang berjumlah 400 ribuan ini merupakan yang terbesar di Amerika. Tapi di sisi lain ada yang berpendapat jumlahnya tidak pasti. The estimate is in Orange County, it's close to 90,000, but we don't have accurate number. And the reason why we don't have accurate numbers is because in the census, we are counted under white, and that needs to change. Tambahnya, penghitungan lebih akurat akan memperbaiki pelacakan pelanggaran hak sipil dan akses kepinjaman wirausaha untuk warga minoritas di Little Arabia. Dari Anaheim, California, VOA. Pembuatan minuman anggur di Turki melonjak pesat dengan ratusan produsen baru bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Padahal tren ini bertentangan dengan kebijakan Islamis dan konservatif Presiden Turki Erdogan yang menerapkan pembatasan dan pajak yang tinggi atas alkohol. Di Manisa di Turki, anggur sudah ditanam selama berabad-abad. Potensi anggur yang unik memikat Fulya Acunca dan suaminya asal Spanyol, Jose Hernandez González, untuk terjun ke usaha pembuatan anggur. Anggur dengan label Heraki mereka adalah bagian dari lonjakan produksi anggur skala kecil. Jumlah produsen skala kecil baru melonjak menjadi sekitar 200 dari hanya segelintir produsen satu dekade lalu. When I came to Turkey, I was really surprised about the biodiversity of different grape varietals. This is one of the countries with many different grape varieties in the world. They have different characters to make different kind of wines. One of our main ideas here at Heraki was that, to make wines for those local grape cultivars. Dalam 5 tahun, produksinya meningkat dari sekitar 2.000 menjadi 20.000 botol. Menurut mereka, ini adalah tantangan tersendiri. Sejak partai yang berakar pada Islam milik Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkuasa, pajak alkohol telah melonjak menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, yakni sebesar 65%, dengan semakin ketatnya pembatasan produksi, penjualan, dan iklan anggur. We have some problems, some so huge pressures on us. I mean, it's not easy at all. It's funny, it's really good for us. We love make wine, but it's not easy at all.
Otoritas penyiaran Turki kini melarang gambar alkohol di televisi. Di sebagian besar wilayah Turki, sulit mendapatkan lisensi alkohol. Sementara pada saat yang sama, iklan pemerintah yang mempromosikan pariwisata Turki di luar negeri menyoroti anggur negara itu. Sebagian besar industri anggur berada di tempat wisata. Menurut pakar industri, wisatawan membantu mendorong permintaan dan meningkatkan reputasi varietas anggur Turki yang unik. İyi fiyatlandırabilmeye başladılar şaraplarını. Ve bundan para kazanılmaya başlandı yani. Her şeye rağmen uluslararası ilgi var. Fakat bu bir ekonomi yaratmıyor şu anda. Çünkü çok küçük. Bunun pazarlamasını yapabilmek için daha büyük desteklere ihtiyacınız var. Yani bu tek başına olacak bir şey değil. Özellikle şarap üreticilerinin de bir araya gelmesi lazım. Ada upaya yang berkembang untuk mempromosikan anggur Turki di luar negeri seiring meningkatnya selera konsumen internasional. Anggur Heraki dikonsumsi di restoran ternama di Eropa dan sudah memperoleh kesepakatan dengan distributor Jerman. Tapi pembuatan anggur di Turki tetap menjadi bisnis yang rumit. One day we are so happy to make wine here and we are thinking about increase the volume and make other things, but maybe other day we decide to close all and to go, and so it's not so easy here. Seperti banyak produsen baru anggur yang jumlahnya terus bertambah, Jose dan Fulya beroperasi dengan penuh ketidakpastian. Namun untuk saat ini, mereka yakin masih memiliki masa depan karena uniknya tanaman anggur asal Turki. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Usai jeda kita akan hadirkan informasi tentang Little Arabia atau Kampung Arab yang ada di California. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Masjid Indonesia pertama di Los Angeles adalah Masjid At-Thohir. Bangunan masjid ini semula adalah bangunan gereja yang dibeli pada tahun 2018 lalu, dipugar dan beralih fungsi menjadi sebuah masjid. Dan berikut liputan selengkapnya dari tim VOA. Masyarakat Muslim Indonesia di Los Angeles, California bersukacita tepat 1 minggu sebelum Ramadan. Untuk pertama kalinya, Masjid Indonesia diresmikan di kota ini. Masjid ini diberi nama Masjid At-Thohir. Bangunan Masjid At-Thohir ini memiliki luas sekitar 920 meter persegi. Sebelumnya adalah bangunan gereja. Ini dulunya dimiliki oleh masyarakat Amerika Samoa. Tapi pada waktu itu karena juga jamaahnya berkurang, karena mereka berlokasi lain, sehingga mereka jual gereja ini dan kami beli pada tahun 2018. Jadi itu awal kita memiliki gedung ini. Kemudian gedung ini direnovasi selama sekitar 2 tahun sejak terjadinya pandemi COVID-19. Agar terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitarnya, secara aktif masjid ini berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bahkan sebelum masjid ini diresmikan. Kebetulan kami ini berdekatan dengan sekolah ya. Jadi dengan sekolah mereka tuh punya acara itu tahunan Toys Drive. Itu kita support, kita bantu mereka dan mereka sangat terbuka dan mereka sangat gembira, kita juga involve. Selain itu juga sebelum tahun ajaran kami mengadakan distribusi backpacks, itu school supplies. Jadi kami undang masyarakat ke sini. Jadi itu juga untuk masyarakat juga insya Allah itu menjalin hubungan dengan masyarakat. Dengan tetangga-tetangga juga kami kadang-kadang suka mengunjungi. Kalau kami ada cara juga kami silakan, mari kalau ada mau bergabung dengan kami itu. Nah ini jadi lantai 2 ini apa Pak? Lantai 2 ini untuk kelas anak-anak. Yang sebelah kiri ini ada 2 kelas. Ya di sini bisa lihat Hollywood sign dari sini. Ya, oh iya. Dari sini bisa lihat. Dari masjid ya. Ngelihat Hollywood sign. Masyarakat Muslim Indonesia di Los Angeles pun menyambut gembira kehadiran masjid yang sudah ditunggu-tunggu ini. Sebagai masyarakat kita sangat bersyukur bisa bersama di masjid kita. Saya kesan pesannya sih sangat banget manfaat banget buat wadah kita untuk berkumpul, silaturahmi sesama orang Muslim. Bahagia sekali sebagai umat Islam punya masjid sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas doanya seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Los Angeles maupun di seluruh Amerika dan di Indonesia. Kita punya masjid dan berdiri kokoh ini. I think that it's really finally exciting just for like the Indonesian community because we just kind of hop around, sometimes different mosques, different masjids all around LA. There's so many actually, but finally to have one that's ours, it's just like a different experience, especially because of the culture that we have and we bring. Dari Los Angeles, California, Irfan Ihsan, Dania Iman, dan tim VOA. Karena tak mudah mendapatkan hijab yang sesuai keinginannya, Wahyuni atau Uni Wulandari meluncurkan toko hijab online Flodik di Washington DC. Kini produk yang 100% buatan Indonesia jadi favorit pelanggan yang mencari hijab bermutu dengan harga terjangkau. Baru 2 jenis produknya. Yang satu plain pasmina namanya, itu kayak chiffon ceruti gitu, asli dari Indonesia, Bandung. Dan satu lagi tuh kayak dia kayak ada texture gitu, kayaknya namanya plaited wave pasmina. Wahyuni Wulandari Mutmaina atau Uni, Muslim asal kota Tidore, Kepulauan Maluku, mengaku agak kesulitan mencari hijab yang ukurannya sesuai dan mudah dibentuk di Amerika. Inilah yang mendorong Uni bersama rekan bisnisnya Ratna Arianti Uwar atau Nana membuka Flodik USA awal tahun 2022. Berdasarkan pertimbangan iklim sih sebenarnya. Di US kan ada 4 musim berbeda dan kita pikirnya salah satu produk Flodik yang paling fleksibel di semua musim itu adalah hijab. Nana yang tinggal di Pulau K merintis toko online Flodik tahun 2017. Awalnya hanya membidik pangsa pasar di Maluku, menawarkan hijab dan fashion muslim. Sementara Flodik USA ditangani Uni dengan rekan bisnisnya seorang warga Amerika setelah ia menyelesaikan kuliah S2 di George Washington University, Washington DC dari beasiswa yang diterimanya. Jadi semua bahannya dan juga penjahitnya semua lokal langsung dari Bandung. Pertama sih mereka bilangnya, oh this is cool, karena bahannya katanya lebih
kelihatan high quality, tapi harganya masih affordable. Dijual dengan harga $15 atau sekitar Rp200.000, hijab ini disukai pelanggan. Salah satunya Anissa Fadila Hasan, mahasiswi George Mason University di Fairfax, Virginia. Dan kualitasnya itu udah kelihatan bahannya emang bagus banget, dan jahitannya rapi. Dan salah satu kebanggaan karena bisa mengangkat bahan asli dari Indonesia, terus labelnya semua dari Indonesia. Dan di label Flodik juga kita taruh keterangan kalau 100% made from Indonesia. Bagi Uni yang juga guru mengaji bagi anak-anak diaspora Indonesia, Flodik memiliki makna lebih dari sekedar bisnis. Bagi Muslim aku kayak merasa juga selain bisnis tapi juga syiar tentang Muslim value ke American society gitu. I think that showing your religion is one part, but then showing your religion incorporated with the style is also another part of it. And I think it's important to feel good in what you wear, and especially if it's something as important as a hijab. Flodik yang merupakan kependekan dari Flower Addict juga memiliki produk baju untuk hari raya agama lain, diantaranya dengan ciri khas motif bunga. Kedepannya, Nana dan Uni ingin mengembangkan Flodik dengan membuka toko offline resmi dan menjadi berkah bagi banyak orang. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Dan informasi dari Washington DC tadi mengakhiri Tera News kita saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Nelson pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.